Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi kepada kami dari kelompok 4 PDB 28 yang akan mempresentasikan usaha kami yang bernama Mini First Time Jompo Kit yang disusun untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah kolaborasi dan inovasi bisnis PDB 2025 dengan dosen Dr. Fani Okviasanti, Sarjana Keperawatan, Nurse Magister Keperawatan, dan akan disambung oleh teman kami selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Keisha Zahra Bakti, NIM 1422511303. Jadi ini adalah produk utama kami, yaitu Mini Fresh Charm Jompo Kit. Produk ini merupakan obat hirup sekaligus obat oles dalam bentuk mini yang dikemas sebagai gantungan kunci lucu. Dengan tagline, Emergency Ready, Always Steady. Produk ini dibuat untuk membantu pengguna tetap siap menghadapi kondisi seperti pusing, mual, atau lelah kapan saja dan di mana saja. Next. Latar belakang dari pembuatan produk ini adalah sebagai berikut. Banyak orang membutuhkan obat hirup dan obat oles untuk keperluan sehari-hari. Namun obat hirup dan obat oles yang ada saat ini dinilai kurang praktis sehingga banyak orang enggan membawanya, padahal mereka sebenarnya membutuhkannya. Karena itu, kami menghadirkan inovasi berupa Mini Fresh Charm Jompo Kit, produk obat hirup dan oles yang dikemas dalam bentuk gantungan kunci. Dengan desain yang lucu dan mudah dibawa, produk ini bisa dipakai kapan saja dan di mana saja. Next. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Kalisha Fatimatu Zahra dengan NIM 121251121. Saya akan menjelaskan mengenai bisnis model kanvas atau BMC dari produk ini. Yang pertama, ada customer segments, yaitu mahasiswa dan pelajar, pekerja kantoran, pecinta aksesoris unik, dan juga kolektor aksesoris. Yang kedua, ada value proportion. Yang pertama, produk ini adalah obat tradisional atau obat hirup dan oles yang dikemas secara modern. Produk ini berupa inhaler dalam gantungan kunci yang praktis. Produk ini multifungsi, yaitu sebagai aromaterapi dan juga aksesoris. Dan yang terakhir, produk ini memiliki desain unik, stylish, dan mudah dibawa. Yang ketiga, channels. Kami menggunakan media sosial, yaitu Instagram dan WhatsApp. Lalu menggunakan e-commerce, Shopee. Yang keempat, ada customer relationship. Kami menggunakan permainan game spin untuk mendapatkan bonus atau hadiah tambahan untuk pembeli. Dan yang kelima, ada revenue streams. Pendapatan kami diperoleh dari penjualan secara langsung. Yang keenam, ada key research, yaitu tim atau tenaga kerja manusia. Dan yang ketujuh, ada key activities, yaitu produksi dan pemasaran. Yang kedelapan, ada key partners, yaitu supplier inhaler, supplier manik-manik, supplier peralatan, dan juga kurir ekspedisi. Yang terakhir, ada cost structure, yaitu dari bahan baku produksi dan juga gaji karyawan. Next. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana Firasal Farisi dengan NIM 423251045. Di sini saya akan menjelaskan branding dan channel distribusi yang digunakan dalam produk kami. Yang pertama ialah logo. Dan sebelah logo kita memiliki tagline yaitu yang berbunyi Emergency Ready, Always Ready. Dan di sebelahnya terdapat saluran distribusi yang dimana kita melakukan penjualan langsung atau COD serta penjualan online. Dan yang di bawahnya terdapat arti dari nama merek kami, yaitu Mini memiliki arti ukuran kecil dan praktis, Fresh memiliki arti identik dengan ukuran fungsi inhaler, Charm memiliki arti gantungan kunci lucu sebagai ciri khas, Jompo Kit by Force. Produk ini berupa obat-obatan untuk yang mudah sakit atau kerap dijuluki Jompo. Dan Force adalah nama pemilik usaha kami karena kami berasal dari kelompok 4 PDB 28. Dan di sebelahnya terdapat company profile kami. Next. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Tania Tanujaya dengan NIM 165255105. Di sini saya akan menjelaskan terkait pemasaran digital yang kami lakukan. Media sosial utama yang kami gunakan adalah Instagram. Melalui Instagram, kami membuat berbagai postingan dan tampilan yang bertujuan untuk memperkenalkan produk, memberikan informasi, serta menarik perhatian calon pembeli. Selain itu, kami juga menggunakan WhatsApp. Promosi dilakukan melalui pesan broadcast yang dikirimkan ke berbagai grup, sehingga penyebaran informasinya bisa lebih cepat dan langsung. Kedua media ini kami pilih karena mudah dijangkau oleh banyak orang dan efektif untuk memperluas penyebaran informasi. Dengan memaksimalkan Instagram dan WhatsApp, kami berusaha agar promosi berjalan lebih terarah dan hasilnya lebih optimal. Next. Selanjutnya yaitu evaluasi produk dan strategi penjualan. Pertama, sebelumnya perkenalkan, nama saya Reva Azwatujero dengan NIM 121251122.
Yaitu saya akan menjelaskan terlebih dahulu kelebihannya, yaitu desain menarik dan kekinian, sehingga mudah menarik perhatian pembeli dari berbagai usia. Yang kedua sangat praktis, sehingga pelanggan bisa mengambil inhaler dengan cepat tanpa perlu membongkar tas. Yang ketiga, ukuran compact, mudah digantung di tas, kunci, atau pouch, cocok untuk kegiatan sehari-hari. Selanjutnya yaitu kekurangan, di mana desain lucu tidak cocok untuk semua selera. Ada pembeli yang lebih suka tampilannya lebih simple. Yang kedua yaitu butuh stok desain beragam, karena pembeli biasanya memilih berdasarkan warna atau karakter, bukan dari fungsinya. Selanjutnya yaitu strategi penjualan, di mana kita melakukan sistem pre-order atau PO terbatas untuk mengukur minat pasar dan estimasi stok sesuai permintaan konsumen. Yang kedua, branding dan promosi digital, di mana kita membuat konten di TikTok atau Instagram untuk meningkatkan awareness. Yang ketiga, testimoni, digunakan untuk mereview konsumen sehingga meningkatkan kepercayaan. Dan yang terakhir yaitu kemasan atau portabilitas, di mana membuat desain menarik dan praktis di bawah sehingga mendukung positioning yang trendy. Selanjutnya, kemudian saya akan menjelaskan mengenai hasil dan profitabilitas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naila Nada Firdaus dengan NIM 121251124. Nah, di sini kami memiliki data yang akan menggambarkan bagaimana performa penjualan berkembang dari waktu ke waktu dan berapa besar laba yang berhasil diperoleh oleh bisnis kami. Yang pertama di sini ada tabel yang memperlihatkan total penjualan selama 7 minggu, di mana minggu pertama dan kedua stabil pada penjualan 5 pieces, kemudian menurun di minggu ketiga dengan 3 pieces, kemudian meningkat pada minggu keempat, 5, 6, dan 7, hingga penjualan terbanyak berada di minggu ke-7 dengan penjualan 7 pieces. Selanjutnya, kita masuk di perhitungan laba. Di sini kita memiliki pendapatan sebanyak 972.000, kemudian biaya variabel 663.000, biaya tetap 48.000. Di sini laba kotor dihitung dengan pengurangan pendapatan dengan biaya variabel. Dihasilkan laba kotor sebanyak 308.000, kemudian laba bersih didapatkan dengan mengurangkan laba kotor dengan biaya tetap sehingga didapatkan laba bersih sebanyak 260.000. Kemudian kita menghitung net profit margin atau persentase laba bersih terhadap total pendapatan. Di sini usaha kami memiliki margin keuntungan sebesar 26% yang termasuk cukup baik untuk usaha kecil. Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa usaha menunjukkan performa penjualan yang positif, terutama pada minggu-minggu akhir, serta penghasilan profitabilitas yang sehat dengan margin 26%. Angka ini menunjukkan bahwa strategi produksi penjualan sudah berada di jalur yang tepat. Next. Selanjutnya ada refleksi yang kita dapatkan dan juga strategi keberlanjutan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ria Ramadhani dengan NIM 191251124. Untuk refleksi sendiri, banyak pembelajaran yang kami dapatkan tentunya mulai dari memilih ide usaha, proses membangun usaha, hingga kerja sama tim. Nah, meskipun tidak semua berjalan lancar, namun kegiatan ini juga membuat kami memahami akan pentingnya kreativitas, keberanian memulai, dan juga komunikasi dalam tim. Secara keseluruhan, kami merasa kegiatan ini memberi pengalaman berharga dan juga mendorong kami untuk lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Untuk strategi keberlanjutannya sendiri ada 3. Yang pertama itu evaluasi berkala, di mana kami meninjau kembali proses, kendala, dan juga hasil untuk mengetahui apa yang perlu diperbaiki. Yang kedua itu ada strategi membangun relasi, yang artinya menjalin hubungan baik dengan pelanggan dengan membangun dan juga mempertahankan interaksi positif secara berkelanjutan. Yang ketiga ini ada pemasaran konsisten, di mana menggunakan media sosial, contohnya seperti di TikTok dan juga Instagram. Kemudian promosi sederhana atau juga testimoni dari teman untuk mempertahankan minat konsumen. Baik, sekian presentasi penjualan dari kami. Apabila ada kesalahan, saya Akbar Firmansyah dengan NIM 165251003. Mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian presentasi dari kami kelompok 4 PDB 28 dengan produk Mini Cam Fresh Kit by Force. Sekian dari kami, akhir kata.
Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih.